Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 yang berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, terkait dengan masa yang sukar, menulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa ini akan sungguh-sungguh menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah. Hari-hari terakhir akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan dalam dunia, runtuhnya standar moral, dan bertambahnya orang percaya dan gereja palsu di dalam kerajaan Allah. Pertanyaan penting yang harus diajukan, bagaimana supaya menjadi kuat dalam masa yang sukar? Ada beberapa poin berdasarkan pengajaran Alkitab, cara menjadi kuat dalam masa yang sukar. Yang pertama, tetap mempercayai Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita dapat mengetahui bahwa masa sukar adalah masa yang biasa. Dikatakan biasa karena masa sukar itu tidak melampaui kekuatan kita. Artinya, masa sukar yang harus kita hadapi adalah terukur atau sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk menghadapinya dan mengalaminya. Ada intervensi Allah pada masa yang sukar itu. Bentuknya intervensi Allah ialah memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa menanggung masa sukar itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sebagian B mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, mempercayakan diri dalam providensia Allah. Dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berdasarkan firman Tuhan ini,
kita mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti bebas dari masa sukar, bebas dari tantangan, bebas dari ujian, dan bukan tidak pernah gagal. Kita bisa saja gagal, jatuh, dan mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita. Hidup dalam pemeliharaan Allah bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Ada waktu di mana kita terpuruk. Kabar baiknya ialah bahwa Allah ada bersama kita dan tidak membiarkan kita sampai tidak berdaya. Allah dalam kuasa, kedaulatan, dan otoritasnya akan mengangkat kita dan membuat kita bangkit dan tegak berdiri. Oleh karena itu, bila tiba masa sukar, tetaplah mempercayakan diri ke dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, sehingga kita kuat di masa sukar itu. Yang ketiga, tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Pesan Tuhan Yesus jelas, yaitu kita tidak usah takut menghadapi dan mengalami masa sukar. Memang pekerjaan iblis begitu nyata, mengerikan dan menyakitkan. Cara kerja iblis bertujuan untuk menghancurkan kesetiaan dan ketekunan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memotivasi kita untuk tetap setia bertekun di dalam Dia, karena ada upah yang tersedia bagi kita yang setia bertekun sampai mati karena nama Tuhan. Upah itu ialah mahkota kehidupan. Demikianlah 3 hal ini sudah saya sajikan. Bagaimana supaya menjadi kuat dalam masa sukar. Doa dan harapan saya kiranya saudara yang menonton dan mendengarkan renungan ini, Anda mengalami pemberkatan Tuhan, iman dan harapan saudara dikuatkan. Dan bila saudara sedang berada dalam masa yang sukar, pertama, tetap mempercayai Tuhan, dan jangan ragukan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kedua, mempercayakan diri dalam providensia Allah, karena Dia sempurna memelihara kita. Ketiga, tetaplah setia, bertekun di dalam Tuhan. Saya percaya, bila saudara melakukan ketiga hal ini, masa sukar boleh ada, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar yang penuh tantangan dan pencobaan. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau gentar, karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Ada 3 hal tadi yang sudah saya bagikan, dan biarlah kita lakukan agar kita tetap kuat di masa sukar. Allah tidak pernah membiarkan kita menghadapi tantangan seorang diri. Dia setia menyertai, menopang, dan menguatkan kita. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Karena itu, marilah kita tetap teguh di dalam iman, tidak goyah oleh keadaan, dan terus berpegang pada janji Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini.
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami di tengah masa-masa sukar. Engkau telah mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, menyerahkan hidup dalam pemeliharaan-Mu, dan terus bertekun dalam kesetiaan kepadamu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu Tuhan menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.